Assalamualaikum guys, kembali di YouTube channel aku Halimata Sa'diyah. Hari ini saya akan membuat risoles kampung yang super lembut dan simak terus videonya ya. Pertama-tama masukkan 188 gram tepung berprotein rendah. Masukkan 1 sendok susu bubuk. Masukkan 3 sendok tepung tapioka, tidak muncung ya teman-teman. Masukkan 1 sendok kaldu bubuk rasa ayam. Masukkan 1/4 garam. Masukkan sedikit demi sedikit 500 ml air. Di sini saya pakai air biasa ya teman-teman. Teman-teman juga boleh pakai air hangat-hangat kuku. Kemudian aduk adonan hingga tidak ada tepung yang bergerindil ya teman-teman. Supaya menghasilkan adonan yang halus dan lembut, saya di sini sudah menyaring adonannya, tapi saya tidak record ya teman-teman. Kemudian masukkan 3 sendok minyak goreng. Teman-teman juga bisa menggantinya dengan margarin supaya lebih enak, dan aduk adonannya sampai merata ya teman-teman. Tujuannya dipakein minyak supaya kulit risolesnya itu cepat terkelupas dari toplennya teman-teman. Lalu tambahkan 1 butir telur. Aduk sampai rata. Adonannya ini diaduk sampai benar-benar rata ya teman-teman, supaya nanti di kulit risolesnya itu tidak ada bercak-bercak kuning. Setelah adonannya rata, toplennya ini sudah saya oleskan dengan minyak tipis-tipis ya teman-teman. Caranya itu ambil 1 sendok sayur adonan, kemudian diputar-putar seperti ini. Setelah itu taruh di atas kompor, gunakan api kecil. Kalau sudah kulit risolesnya seperti ini berarti siap diangkat. Oh ya teman-teman, kalau ada adonan bolong di toplen seperti ini, tinggal ditambahkan adonannya sedikit lalu dipanggang. Tinggal tunggu beberapa menit setelah matang merata seperti ini, lalu angkat ya teman-teman. Maaf sebelumnya ya teman-teman. Caranya itu, panaskan toplen terlebih dahulu, lalu masukkan 1 sendok sayur adonan ke dalam toplen, putar-putar. Setelah merata, dipanggang. Lakukan seperti ini berulang-ulang ya teman-teman, sampai adonannya itu habis. Kulit risolesnya udah jadi ya teman-teman, dan inilah hasilnya. Nanti kita cek tingkat keelastisan kulitnya ya teman-teman. Lalu sisihkan kulitnya ini ya teman-teman. Kita siapkan isiannya. Di sini ada wortel dan kentang yang sudah dipotong dadu. Sisihkan dulu ya teman-teman. Kita siapkan untuk bumbunya. Di sini ada 3 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, secukupnya garam, kemudian iris bawang putih dan bawang merahnya ya teman-teman, supaya cepat diulek. Setelah bumbunya diiris tipis-tipis seperti itu, lalu diulek sampai bumbunya itu halus ya teman-teman. Kalau bumbunya sudah halus seperti ini, lalu siapkan minyak, lalu panaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau sudah panas, digoreng sampai harum ya teman-teman. Kalau sudah bau harum, masukkan wortel
yang sudah dipotong dadu seperti ini. Maaf ya teman-teman, tangan saya udah dicuci bersih ya. Kemudian diaduk seperti ini. Saya masukin wortel terlebih dahulu karena wortel itu agak sedikit lama dia matang ya teman-teman. Kalau sudah wortelnya sedikit layu, lalu masukkan kentangnya, diaduk kembali sampai matang ya teman-teman. Di sini saya tambahkan air secukupnya ya teman-teman. Nanti kalau airnya kurang, nanti ditambahkan lagi ya. Teman-teman juga bisa mengganti air dengan menggunakan susu full cream supaya lebih creamy. Lalu tambahkan secukupnya lada bubuk. Diaduk kembali. Setelah dicicip, ternyata ladanya masih kurang ya teman-teman. Saya tambahkan kembali lada bubuknya. Saya tambahkan juga secukupnya garam ya teman-teman. Lalu diaduk. Rasanya masih kurang pas. Di sini saya tambahkan masako atau kaldu ayam secukupnya ya teman-teman. Tambahkan juga 1 sendok susu Indomilk. Teman-teman juga bisa pakai 1 saset, gak apa-apa, semakin enak. Diaduk lagi ya teman-teman sampai airnya itu menyusut. Setelah airnya menyusut, isian risolesnya sudah matang dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kurang ijo-ijonya karena daun bawangnya saya tidak punya ya teman-teman. Teman-teman juga bisa tambahkan. Sekarang kita cek kulit risolesnya ya teman-teman. Kalau kulit risolesnya dikepal seperti ini dan tidak gampang robek, berarti saya berhasil buat kulit risolesnya ya teman-teman. Cara melipat risoles seperti ini ya teman-teman. Ambil 1 kulit risoles, ambil 1 sendok isiannya, lalu lipat seperti ini. Ambil sisi kanannya, lipat, ambil sisi kirinya, lipat, dan digulung seperti ini. Rapikan dan hasilnya jadi deh risolesnya. Ini belum dikasih tepung panir ya teman-teman. Lakukan seperti ini berulang-ulang sampai risolesnya jadi ya teman-teman. Mudah dan gampang cara membuat risolesnya ya teman-teman. Inilah hasilnya ya teman-teman sebelum dibaluri tepung panir. Kita sisihkan dulu ya teman-teman. Ini untuk adonan sebelum dibaluri tepung panir, dan ini tepung panirnya ya teman-teman. Caranya ambil 1 risolesnya, celup ke adonan basah, kemudian baluri dengan tepung panir seperti ini ya teman-teman. Setelah ditaburi dengan tepung panir cukup rata dan hasilnya seperti ini ya teman-teman.
Lakukan seperti ini berulang-ulang sampai risolasnya jadi ya teman-teman. Kalau risolasnya mau yang gendut-gendut, baluri 2 kali ya teman-teman. Seperti ini. Setelah dibaluri dengan tepung panir dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Risolasnya gendut-gendut sebelum digoreng. Sebelum saya goreng, saya masukkan ke dalam kulkas dulu ya teman-teman. Kalau mau langsung digoreng juga nggak apa-apa ya teman-teman. Tergantung ke selera teman-teman saja. Setelah semua risoles masuk ke dalam toples, kemudian ditutup. Setelah beberapa jam saya taruh di dalam kulkas. Sekarang waktunya saya goreng ya teman-teman. Siapkan minyak terlebih dahulu, panaskan, kemudian masukkan satu persatu. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian diamkan beberapa menit. Setelah warna kecoklatan seperti ini, lalu dibalik ya teman-teman. Di sini saya pakai metode 1 kali balik. Setelah matang, saya angkat. Seperti itu ya teman-teman. Risolesnya ini sudah matang merata ya teman-teman. Saya angkat, kemudian tiriskan. Dan hasilnya, tada! Risoles sayur kampungan. Jangan lupa dicoba ya teman-teman. Sisanya ini saya masukkan ke dalam kulkas dan kapan-kapan bisa digoreng ya teman-teman. Tekstur dari kulit risoles lembut, garing, dan isiannya ini tidak pedas. Susunya berasa dan cocok untuk anak-anak. Selamat mencoba.